Yo, Studi Bantim. Nah ini kayaknya gue kalau ngobrol sama orang, ketemu orang, atau ada yang nanya ke gue tuh, gue sering cerita tentang ini, tapi belum pernah gue jadiin konten. Jadi gini, di Thailand itu ada museum yang namanya Siriraj Medical Museum. Ini museum unik banget. Kenapa unik? Karena dia memajang berbagai macam jenis mayat. Dan ini mayat asli. Ada mayat-mayat bayi dengan berbagai macam kelainan, terus yang paling menarik buat gue tuh di bagian forensiknya. Karena di situ banyak banget mayat-mayat, tulang-tulang, sampai foto-foto korban pembunuhan, kecelakaan, bencana alam, semua lengkap di situ. Dan semuanya itu dijelasin dengan detail dalam bahasa Inggris dan bahasa Thailand. Jadi jelas banget nih kronologinya semuanya. Kayak ada misalnya dibunuh dengan pistol, dengan handgun ada, dengan shotgun ada, terus ditembak bagian sini, di bagian depan, atau bunuh diri dari dagu. Semua lengkap pokoknya, tulang-tulangnya, foto-fotonya. Ngeri sih. Terus kan tuh ruangannya ya di komplek rumah sakit gitu nggak sih? Lorong rumah sakit ya biasa lampunya kayak gini lah. Nah, tiba-tiba ada satu lorong yang gelap. Pas gue masuk sana, di ujungnya ada pocong berdiri. Kaget dong. Pas gue cek tuh ternyata itu mayat-mayat korban banjir bandang. Jadi yang lain udah dipocongin terus dibaringin. Tapi entah kenapa ada satu yang dibikin berdiri. Ya ini yang ngeri, ini yang berdiri ini kan. Apalagi kita orang Indonesia, relate sekali loh. Ya. Sampai akhirnya gue sampai di satu ruangan, di situ banyak mayat-mayat yang udah dibumiin gitu, jadi kayak kering gitu tuh kan lo. Nah itu tuh ada mayat pemerkosa, kalau nggak salah sih ada 2 mayat pemerkosanya. Terus ada baju-baju yang dipakai si korban ketika diperkosa tuh ada di situ juga dipajang. Nah yang bikin gue ngerasa aneh tuh ada satu mayat di tengah situ tuh dipajang, tapi tulisannya cuma Si Kuei. Nah kan gue penasaran ya, ini Si Kuei ini apa? Nggak ada penjelasan dalam bahasa Inggrisnya. Dan semua orang Thailand yang datang ke situ tuh ngerumunin mayat ini, si Kuei ini. Ya kan gue jadi kayak makin, ini siapa anjir? Karena ke dalam situ nggak boleh bawa HP, jadi HP harus dimasukin locker ya, karena kita nggak boleh foto-foto di situ. Jadi gue pas lihat Si Kuei ini dan penasaran siapa, gue nggak bisa langsung nyari. Akhirnya gue apalin namanya Si Kuei, dan ketika gue keluar, gue ngambil HP dari locker, dan gue langsung googling di situ. Si Kuei siapa ini? Dan ternyata itu adalah serial killer legendaris Thailand. Ya udah langsungnya kita mulai pembahasan tentang Si Kuei, atau kalau orang Thailand tuh bacanya Si Oi. Si Oi, serial killer legendaris Thailand di Learning by Googling. Belum One Piece, santai, belum. Jadi gini ceritanya, Si Oi ini sebenarnya bukan orang asli Thailand. Dia adalah imigran dari Cina yang datang ke Thailand pada tahun 1946. Ya tahun-tahun segini ini emang banyak banget imigran-imigran dari Cina yang datang ke Thailand. Katanya sebelum ke Thailand, Si Oi ini adalah prajurit yang ikut berperang lawan Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, di beberapa cerita dan film tentang dia, ini filmnya nih, nah ini diceritain kalau dia punya trauma akibat perang yang akhirnya ngebikin dia jadi psikopat. Katanya sih pas perang dia sampai harus makanin mayat teman-temannya buat bertahan hidup. Masalah datang antara tahun 1954 sampai 1958. Karena banyak anak-anak yang satu persatu nih hilang di daerah situ, di tempat Si Kuei tinggal atau di kota dia tinggal ya. Sampai akhirnya katanya Si Oi ini tertangkap basah lagi ngubur jasad anak kecil. Ya ditangkaplah doi langsung. Nah katanya sih tiap abis ngebunuh anak-anak, jasad anak-anak ini dibelek, jeroannya diambil, direbus, dimasak, terus dimakan, baru jasadnya dikubur. Gini amat sih, kenapa sih? Aduh. Akhirnya pada tahun 1959, setelah menjalani persidangan hampir setahun ya, dihukum mati lah Si Oi ini nih, ditembak. Sebagai bentuk hukuman dan katanya sebagai contoh biar nggak ada lagi nih orang-orang di sana yang berperilaku seperti dia, mayatnya nggak dikremasi, tapi dipajang di Siriraj Medical Museum. Cerita tentang Si Oi ini akhirnya nyebar. Dia bener-bener jadi sosok yang menyeramkan di sana. Sampai katanya orang-orang tua di Thailand tuh katanya kalau anaknya nakal itu dia nakutinnya pakai nggak boleh nakal, nanti dimakan Si Oi. Edan. Kan kalau di sini kan paling nanti diculik gundurwo, diculik kalong wewe, disamperin pocong ya paling hal-hal yang tidak kasat mata kalau di sini tuh. Kalau di sana ditakutinnya pakai manusia beneran loh. Si Oi. Ya gini aja kan kalau di Indonesia kita belum pernah ada kan kayak anak bandel terus nggak boleh bandel, ntar dimakan Sumanto. Belum pernah ada loh. Ngeri ya Bang Thailand, gila loh. Pakai manusia, edan. Nah, setelah akhirnya Si Oi dihukum mati dan dipajang selama lebih dari 60 tahun ya, cerita ternyata belum kelar. Karena tiba-tiba udah sekitar 2 tahun terakhir ya, gue sih tahu gerakan ini dari 2018. Ada gerakan yang minta agar Si Oi ini berhenti dipajang dan segera dikremasi. Lah, kenapa? Karena menurut mereka Si Oi ini sebenarnya nggak salah. Nah loh.
Jadi gini ceritanya, menurut versi yang nganggep si E ini nggak bersalah. Ketika kasus anak-anak hilang di sana ini makin besar, makin mengkhawatirkan, makin meresahkan, polisi ini dapat tekanan besar buat segera nyelesain kasus ini. Ya karena kalau nggak selesai ya kredibilitas mereka sebagai polisi rusak dong kan. Akhirnya yang mereka lakukan, yang polisi ini lakukan adalah nangkep orang secara random. Jadi nangkep tersangka ini sistemnya gacha ini. Jadi si E ini hasil gacha, gila gak lu? Ya sebenarnya nggak segacha itu sih. Ada beberapa alasan yang akhirnya bikin yang ditangkap nih si E. Pertama karena dia imigran dari Cina. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, tahun-tahun segitu tuh imigran dari Cina yang datang ke Thailand tuh banyak banget. Ini bikin orang-orang asli Thailand tuh jadi resah. Ini orang Cina mau ngapain di sini? Ramai banget. Akhirnya sentimen anti imigran Cina ini sangat tinggi di orang-orang Thailand. Alasan kedua adalah karena si E ini nggak bisa bahasa Thailand. Jadi enak nuduhnya. Ada juga yang bilang dengan bahasa Thailand yang seadanya banget, akhirnya si E ini disuruh ngaku kalau dia adalah pelakunya. Dengan diiming-imingi kalau dia ngaku dia bakal dipulangin ke Cina. Akhirnya si E ngaku, dan bukan dipulangin ke Cina, malah dieksekusi. Jahat banget sih ini, gila sih. Terus pembunuh aslinya siapa dong? Menurut orang-orang yang yakin si E nggak bersalah, katanya pembunuh aslinya itu ada satu orang, ya gue nggak berani nyebut namanya ya, pokoknya dia adalah pengusaha kaya raya di daerah situ. Terus dia juga adik ipar dari wakil bupati di sana. Oh, konspirasi nih. Pasti melibatkan uang. Ini gara-gara batuk gue jadi kelewat ngejelasin yang bagian sini. Jadi alasan si orang kaya ini ngebunuh anak-anak itu adalah karena katanya dia punya fetish yang aneh. Makanya akhirnya penangkapan si O ini bener-bener dibesar-besarin. Dia diarak keliling kota, dibikin cerita-cerita yang menyeramkan tentang dia. Dan kalau lu lihat foto-foto si O yang disebar ini juga adalah foto-foto yang ekspresinya nunjukin kalau seolah dia ini penjahat banget. Lu lihat tuh. Nggak ada tuh foto senyum atau minimal ya biasa aja, diem gitu, nggak ada. Ini semua biar apa? Biar orang-orang jadi fokus ke pribadi si E yang udah mereka bentuk sedemikian rupa. Jadi orang-orang lupa kalau proses penyidikan dan sidangnya ini sebenarnya ada yang janggal. Jadi ya pelaku aslinya beneran aman yang orang kaya tadi. Argumen si E nggak bersalah ini juga diperkuat dari keterangan orang-orang tempat dia dulu bekerja. Dulu dia kerja sebagai tukang kebun. Mereka bilang kalau si E ini nih orang baik dan pendiam ya. Gimana nggak pendiam, orang kagak bisa bahasa Thailand mau ngobrol apa kan? Ya pokoknya mereka meyakinkan kalau si E ini orang baik yang nggak mungkin ngebunuh orang. Nah kalau udah gini bingung kan lu yang bener yang mana? Apakah dia beneran serial killer dan kanibal atau cuma korban konspirasi pihak yang jauh di atas dia? Bingung kan lu yang mana? Sama. Ya manapun yang bener ya, yang pasti jasad si E ini akhirnya udah dikremasi kemarin pada bulan Juli 2020. Jadi kalau lu ke Siriraj Museum ya udah nggak ada mayatnya si E. Tapi mayat-mayat yang lain masih ada. Kayak gue tuh paling berkesan ada mayat anak kecil korban tenggelam. Entah kenapa gue ngeliatnya gue ngerasa ini anak tuh kayak masih hidup gitu loh. Gue bener-bener sampai kayak gue liatin depan mata. Berkesan banget sih itu museum buat gue. Coba kalau main ke Thailand boleh main ke sana. Kalau berani. Oke, sekian Learning by Googling kali ini ya. Kalau lu mau request mau bahas apa boleh, atau ada info-info tambahan tentang si E yang tadi gue bahas atau yang kemarin-kemarin gue bahas, ternyata ada yang kelewat sama gue atau lu tahu gue enggak, lu tulis aja kan, lumayan gue juga nambah informasi buat gue. Pokoknya thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.